guys, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan secara analitis ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan secara grafis, ada metode poligon, ada metode pecahan genjang. Nah, kita sekarang akan belajar tentang analitisnya atau matematikanya. Simak baik-baik ya. Oke, mari kita mulai. Penjumlahan dan pengurangan vektor secara analitis. Oke, seperti biasa ya, kita bahas dulu ketika diketahui komponen-komponennya. Yang kedua nanti kita bahas lagi ketika diketahui besar vektor dan arah sudutnya ya. Oke, langsung. Yang pertama, jika diketahui komponen-komponennya. Oke, misal yang pertama ada vektor A. Vektor A itu nanti komponennya misalnya nih 2i plus 3c. Oke, terus yang B itu komponennya 5i plus 2c. Gini ya, misalnya kayak gini ya. Nah, bagaimanakah penjumlahan secara analitisnya? Nah, jadi penjumlahan secara analitis itu sama aja dengan penjumlahan biasa, namun kita sesuaikan dengan vektor satuannya. Nah, gimana caranya? Berarti gini. Misal vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor C. Nah, jadi vektor A tambah vektor B, misal ini berapa vektor A-nya? 2i plus 3c. Oke, ditambah 5i plus 2c, gitu kan? Nah, kita sesuaikan nih, i dengan i, j dengan c. Oke, gampang kan? Nah, jadi 2i ditambah 5i, 7i, ditambah c sama c, 3c ditambah 2c, berapa? 5c. Itu selesai. Nah, oke ya, jadi ini hasil dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Jadinya ini adalah vektor dari C ya, hasil dari vektor A ditambah vektor B. Oke. Karena kemarin kita sudah belajar tentang grafisnya, nah coba sekarang kita terapkan grafisnya juga. Bagaimanakah grafis atau gambar dari vektor ketika vektor A dengan 2i plus 3j dan vektor B ditambah vektor B 5i plus 2j. Oke, sekarang kita masuk ke grafis lagi ya. Oke, saya gambarkan dulu garisnya. Oke, nah pertama kita lihat dulu ya, ini vektor A 2i plus 3j. Oke, berarti kan ini A nya yang komponen X, B ini yang J nya ini komponen Y ya. Ya, kita gambar dulu komponen X nya 2, J nya 3. Oke, jadi ya kira-kira 2 sama 3. Oke. Nah, berarti ini kemungkinan di sini vektor A. Nah, ini vektor A di sini ya. Oke, terus ditambah dengan vektor B-nya 5i plus 2j. Oke, kita gambar 5i berarti ini komponen yang Bx-nya, yang 2 ini komponen yang B-nya. Oke, Bx-nya 2. Sampai ini 5 ya? 5. Coba, oke, tapi kira-kira di sini ya. Ini saya tulis. Nah, oke. Nah, jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Ini vektor A 2i plus 3j, 2i plus 3j, terus vektor B-nya 5i plus 2j. Nah, kalau secara grafis bagaimana cara kita menggambarnya?
Oke, ingat kan ada metode poligon dan metode jajaran genjang. Oke, misal nih hari ini dalam video kali ini saya akan menggunakan metode jajaran genjang. Coba kita gambarkan ya. Oke, kemarin kita udah tahu kan kalau jajaran genjang itu caranya yang pertama ekor ketemu ekor. Oke, nah yang kedua geser-geser vektornya. Oke, geser-geser vektornya. Terus nanti yang ketiga baru kumpulan ekor dan kumpulan kepala dihubungkan. Oke, nah sekarang kita geser. Ini udah ketemu dulu ekor-ekornya. Nah, sekarang kita geser-geser vektornya. Nah, cara menggesernya berarti besaran dan arahnya tidak boleh berubah, harus tetap sama ya. Begini. Misal ini vektor A saya geser ke sini. Kira-kira seperti ini ya. Nah, ini ya kira-kira ya. Ini vektor A aksen. Oke, terus yang vektor B juga saya proyeksikan ke sini. Nah, jadi kayak gini. Oke, besar dan arahnya harus sama. Oke, ya. Nah, lalu gimana hasilnya? Hasil dari penjumlahan vektor A sama B dengan metode jajaran genjang yaitu berarti kumpulan ekor dan kumpulan kepala dihubungkan. Oke. Kumpulan ekor dan kepala dihubungkan. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Ya, tadi kita tahu vektor C ini hasilnya 7i plus 5c. Berarti kira-kira di sini kan berarti komponen Cx-nya yang ini komponen C-nya. Nah, kira-kira berarti di sini ini 7 terus 5c. Nah, mungkin di sini ini ya. Nah, ini anggap aja ini rapi ya. Berarti ini 5c. Oke. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, tadi udah ya yang diketahui komponen-komponennya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya diketahui besar vektornya dan arahnya dan arah sudutnya? Gimana caranya? Nah, misal nih ada sebuah vektor A, itu dia mempunyai besarnya 2 satuan panjang dengan sudutnya itu misalnya 30 derajat. Oke, terus vektor B itu dia memiliki besar 3 misalnya dengan sudut 60 derajat ya. Nah, bagaimanakah besar dari vektor A plus vektor B? Misalnya hasilnya adalah vektor C. Nah, jadi berapakah besar dari vektor C-nya? Nah, gimana ini? Oke, jadi kalau ada soal kayak gini, misal diketahui besar dan arahnya, bisa kita pakai cara yang kemarin kita pelajari, ya. Berarti kita nyari komponen-komponen dulu, komponen dari vektor A apa, komponen dari vektor B apa, gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu komponennya, boleh pakai cara yang tadi. Jadi manual aja, I sama I dijumlahkan, D sama D dijumlahkan. Nah, lalu digambarkan grafisnya, itu boleh. Atau kalau kalian nggak mau cari komponen-komponennya, boleh pakai cara ini. Misalnya kita gambarkan dulu ya vektor B dan A-nya. Nah, mungkin di sini nih. Kayak gini ya, ini gambarkan. Ada vektor A itu panjangnya 2 cm, sudutnya 30 derajat, kira-kira segini, sudutnya 30 derajat. Terus vektor B itu 3 cm, sudutnya 60 derajat. Ini ya, dua kalinya ya. Sudutnya ini 60 derajat. Oke. Berarti kalau misal saya gambarkan kayak gini. Nah, berapakah selisih dari vektor A sama vektor B-nya? Oke, misal saya gambarkan seperti ini ya. Vektor A sama vektor B.
Kalau vektor B-nya 60 terus vektor A-nya 30, berarti berapakah sudut yang di sini? Ini B-nya 60, A-nya 30. Berarti yang di sini ya selisih antara vektor B dan vektor A. Berarti sudut yang di sini itu sama dengan 30 derajat. Oke, sekarang kita mau mencari tahu berapakah jumlah dari vektor A ditambah vektor B. Oke, tadi kan kita udah pakai metode jaran genjang secara grafisnya ya. Sekarang kita coba pakai metode poligon. Oke, masih ingat kan metode poligon kemarin? Saya gambarkan lagi. Oke, gimana metode poligon kemarin? Gimana jadi ekor kepala urut kan? Nah, nanti ekor vektor awal dan kepala vektor akhir nanti dipertemukan. Nah, ini ya, misalnya ini vektor A di sini. Ini vektor A. Oke. Vektor A. Nah, berarti gimana ekor kepala vektor A harus ketemu dengan ekornya vektor B. Ekor kepala. Nah, ini vektor B-nya kira-kira di sini. Ini ya. Nah, nanti hasil penjumlahannya berarti ekor awal dihubungkan dengan kepala vektor akhir. Nah, seperti ini ya. Ini mungkin namanya ini vektor C-nya di sini. Oke. Nah, sekarang kita cari tahu berapakah besar dari C ini. Oke. Ini pakai dari sini ya, segitiganya ya. Ini ya. Ini dari sini. Oke, jadi ini besar vektor A. Yang ini besar dari vektor B. Nah, yang ini besar dari vektor C. Oke. Nah, kita pengen tahu nih berapakah vektor besar dari vektor C-nya ini. Oke. Nah, kita dulu pernah belajar ya aturan sinus sama kosinus. Kalau segitiga sembarang kayak gini, berarti boleh sinus, boleh kosinus. Oke, sekarang saya mau pakai aturan kosinus. Aturan cos. Oke, kita mau cari tahu berapakah besar dari C-nya ini. Berarti kita harus tahu juga berapakah sudut yang ada di sini. Nah, tadi kita tahu ya sudut di sini yang sebelah sini itu 30 derajat. Oke. Berarti kalau kita teruskan ke sini, ini ada garis lurus gitu, berarti ini juga 30 derajat ini ya, yang samping sini ya. Nah, berarti kalau ini 30, yang ini berapa? Kalau ada garis lurus kayak gini, set ini. Nah, ini kan besar sudutnya 180 derajat. Oke. Kalau ininya 30 berarti sininya berapa? 150 derajat. Oke ya, paham ya sampai sini ya? Oke, masih ingat kan aturan cos? Nah, aturan cos itu gimana? Nah, ini kan ada sudut. Ini ada sisi yang dicari, ini sudutnya yang berhadapan dengan dia udah ketemu. Nah, berarti coba lihat ini ya. Kita pakai aturan cos. Oke. Cos 150 derajat. Cara nyarinya gimana? Cos 150 derajat kalau pakai aturan cos kayak gini, cara nyarinya itu sisi-sisi yang mengapit sudutnya ini, sisi besar vektor A kuadrat ditambah dengan sisi yang mengapit ini, berarti B kuadrat dikurangi dengan sisi yang berhadapan dengan sudutnya, kurangi C kuadrat dikali 2 dikali sisi yang mengapit sudutnya. Yang mengapit itu sisi besar vektor A dan besar dari vektor B ya. Gini. Nah, sekarang kita mau nyari ini nih besar C-nya. Oke, gimana caranya? Kita coba luaskan dulu ya yang pembagian ya. Jadi di sini 2A B cos 150 derajat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini ya, benar ya. Nah, kita mau nyari C-nya doang ya, gampang, tinggal dibalik. C-nya kita taruh sini, yang kita cari taruh sini. Ini A kuadrat ditambah B kuadrat, ini kalau ke sana dikurangi 2
vektor A vektor B cos 150 derajat. Oke, nah kita tahu ya, cos 150 derajat itu di kuadran 2 nilainya berapa? Cos 150 derajat itu di kuadran 2, cos 150 derajat kita nggak tahu ya berapa besarnya ya. Nah, kita pindah ke kuadran 2, jadinya dia jadi cos 30 derajat. Ingat, di kuadran 2, cos itu nilainya negatif. Oke, jadi ini negatif cos 30 derajat. Nah, karena ini negatif, ini juga negatif, berarti ini nantinya jadi positif. Jadi positif cos 30 derajat ya. Tadi kan ini negatif. Ini kan tadi negatif ya. Nah, karena dia akan dikalikan dengan ini, cosnya min cos 30 derajat, maka ininya jadi positif. Oke, paham kan? Nah, ini berarti dari besar dari C kuadrat adalah ini rumusnya. Nah, kalau C-nya doang, besar dari C-nya doang, berarti tinggal diakar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 besarnya 2 kali besarnya vektor A vektor B sama cos 30 derajat. Oke, nah gimana caranya? Tinggal kita masukin ya. Ini besar vektor C sama dengan akar dari A kuadrat. A-nya berapa? A-nya 2 ya. A kuadrat berarti 4 ditambah B-nya berapa? B-nya 3. B kuadrat berarti 9 ditambah 2 dikali vektor A-nya 2 dikali vektor B-nya 3 dikali cos 30 derajat berapa? Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Oke, berarti besar dari vektor C adalah akar dari 4 tambah 9 13 ditambah 2 kali, ini 2 nya dicoret ya, ini jadi 2 kali 3 6 akar 3. Nah, sampai di sini aja. Oke, jadi bentuknya kalau fisika itu boleh sampai sini aja ya. Kalau nanti masalah merasionalkan atau menormalkan angkanya itu nanti masalah di matematikanya. Oke, paham ya sampai sini ya? Kita udah bisa belajar penjumlahan dan pengurangan vektor secara analitis. Baik tadi diketahui komponen-komponennya, tinggal dijumlahkan sesama I dengan I, J dengan J gitu ya. Nah, ini ketika diketahui besar dan arahnya, ada 2 cara. Kalau diketahui besar dan arahnya, boleh kalian pakai cara yang kita udah pelajari ya. Dicari dulu apa komponennya A, apa komponennya vektor B gitu. Nanti ketemu I sama J, lalu pakai cara yang tadi. Jadi I sama J-nya dijumlahkan kayak tadi, biasa atau dikurangkan. Boleh kalian ngitung langsung pakai ini. Boleh pakai aturan cos, boleh aturan sinus juga, boleh disesuaikan dengan bentuk sudutnya. Oke. Tadi saya memilih dengan aturan cos. Ya, karena ini sudutnya lebih sembarang, lebih abstrak gitu. Nah, daripada saya mencari yang lain, mending saya langsung cari cosnya, langsung ketemu C di sini. Ini cara cos. Boleh nanti kan pakai cara sinus juga boleh gitu ya. Kok disesuaikan dengan gambar segitiganya kayak apa. Nah, terus ini pemilihan pakai metode poligon atau metode jangka genjang kayak yang tadi, itu juga terserah kalian enaknya yang mana gitu ya. Jadi nggak terpaku pada satu rumus, tapi disesuaikan dengan kebutuhan kalian menggambar vektornya. Oke, jadi ada tambahan sedikit ya. Ini ada sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, ini tanda petik di atas ini menggantikan tanda anak panah di atas huruf ya, atau tanda vektornya, karena di aplikasi nggak ada. Oke, jadi yang pertama itu ada sifat komutatif. Yang gimana komutatif itu ditukar boleh gitu ya. Jadi misal ada vektor A ditambah vektor B, itu hasilnya sama aja dengan vektor B ditambah vektor A. Jadi dibalik itu boleh. Nah, kalau pengurangan nggak boleh, ini khusus untuk penjumlahan ya. Terus yang kedua ada sifat asosiatif, yang artinya pengelompokan. Misal kita mau menghitung dulu A plus B nya dulu, baru kita
menambahkannya dengan C itu sama aja dengan A ditambah B sama C nya dihitung dulu, boleh sama aja ya. Oke, nah yang sifat ketiga itu ada sifat identitas, yang artinya vektor A ketika ditambahkan dengan 0 maka hasilnya juga vektor A itu sendiri. Oke, nah yang keempat ada inverse. Ketika ada suatu vektor, misalnya vektor A ditambahkan kebalikannya atau min vektor A itu sama dengan 0. Oke, paham ya? Gitu. Oke, sampai sini ya. Terima kasih.